Adik-adik, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dalam masyarakat kita terdapat ketimpangan sosial yang begitu mencolok? Mengapa ada orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, sementara orang lain menikmati kekayaan dan kemakmuran? Mari kita bersama-sama menjelajahi fenomena yang kompleks ini dan mencari jawabannya dalam video pembelajaran kali ini. Halo adik-adik, salam jumpa pada pembelajaran Sosiologi SMA bersama Kak Irma. Kali ini kita akan membahas materi ketimpangan sosial. Apa pengertian ketimpangan sosial dan apa saja faktor penyebab ketimpangan sosial? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Ketimpangan sosial diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat pula berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan lain-lain. Adik-adik, selanjutnya ada beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrinov A. Chaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Sedangkan menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Menurut Jonathan Houghton dan Sadidur R., ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Menurut Roy Datul Aswida, ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Dari pengertian ketimpangan sosial yang disampaikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan ketimpangan sosial adalah suatu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dalam status dan kedudukan. Adik-adik, ada beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial. Di antaranya, ketidakadilan struktural. Ketimpangan sosial seringkali akibat dari sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil. Perbedaan dalam distribusi kekayaan dan peluang seringkali dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang mendukung konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu. Faktor selanjutnya, ketidaksetaraan pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dapat membatasi peluang individu untuk meraih keberhasilan dan mobilitas sosial. Selanjutnya, diskriminasi dan prasangka. Prasangka sosial, diskriminasi berbasis ras, gender, atau agama, dan ketidakadilan dalam sistem hukum dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan. Selanjutnya, faktor pengaruh politik dan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan dan pengaruh politik yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan sosial. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil, mereka cenderung memperkuat kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Salah satu bentuk ketimpangan sosial yang paling terkenal adalah ketimpangan ekonomi, di mana sebagian kecil orang atau kelompok memiliki sebagian besar kekayaan dan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dapat menciptakan jurang antara mereka yang memiliki kesempatan pendidikan yang baik dan mereka yang tidak. Bentuk ketimpangan berikutnya adalah ketimpangan kesehatan.
Ketimpangan sosial juga dapat terlihat dalam akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Orang-orang dari lapisan sosial yang lebih rendah seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh perawatan kesehatan yang diperlukan. Selanjutnya, ketimpangan kekuasaan. Ketimpangan kekuasaan terjadi ketika sekelompok kecil memiliki kendali dominan atas sumber daya politik dan ekonomi, sedangkan mayoritas masyarakat memiliki akses yang terbatas. Adik-adik, demikianlah tadi pembahasan kakak tentang ketimpangan sosial. Sekarang coba adik-adik perhatikan fenomena ketimpangan sosial pada gambar berikut ini. Anak jalanan ini terancam dalam hal pendidikan, karena mereka kesulitan mendapatkan akses mengenai dunia pendidikan. Kebanyakan anak jalanan tidak diterima saat proses pendaftaran siswa baru karena tidak memiliki akta kelahiran. Orang tua mereka merupakan orang yang tidak mampu dan harus hidup berpindah-pindah. Apa pendapat kalian mengenai fenomena tersebut? Dan adakah fenomena tersebut juga terjadi di lingkungan sekitarmu? Kakak tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Selamat belajar adik-adik, semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa pada video dengan materi yang berbeda.